Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai ya, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai? Oke, video yang akan saya buat ini merupakan evaluasi ya, atau pembahasan dari kuis yang kita lakukan 2 minggu yang lalu ya. Jadi saya harapkan teman-teman mungkin bertanya-tanya apakah memang bisa gitu ya dalam waktu 1 jam mengerjakan kuis yang kemarin saya buat gitu ya. Apakah memungkinkan? Nah, ini saya akan mendemokan ya. Jadi saya pun harusnya bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 jam gitu ya. Nah, nanti saya akan buat dari mulai awal sampai akhir, termasuk dalam pembuatan database. Jadi saya harapkan teman-teman nanti bisa memperhatikan dan kemudian mencari pembelajaran dari apa yang saya sampaikan hari ini. Kemudian jika ada pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa menambah nilai keaktifan teman-teman, silakan dijawab ya, karena pandemi ini bisa mengurangi nilai keaktifan teman-teman. Saya harapkan ketika ada nilai keaktifan, coba dikejar, coba dijawab, coba dipraktikan gitu ya, sehingga teman-teman juga bisa mendapatkan nilai keaktifan. Oke. Ini akan saya langsung demokan saja. Yang pertama ya, kemarin itu adalah kuis SPK ya. SPK dengan ada dengan tiga masukan ya. Oke. Ini saya buat, harusnya saya mengerjakan kurang dari 1 jam ya, karena saya minta teman-teman mengerjakan maksimal 1 jam. Tapi di sini dalam pengerjaan kuis saya tidak batasi ya. Teman-teman bisa teman-teman bisa buka internet, tapi saya harapkan tetap tidak hanya contek. Untuk itu saya membuat 5 tipe soal. Oke, buat SPK sederhana, input, proses, output gitu ya. Oke ya. Nah, saya misalnya contohnya apa ya? Misalnya di sini adalah saya mau SPK pasangan hidup gitu ya. SPK pasangan hidup. Kemudian kayak aturan kuisnya close question ya atau tidak. Artinya nanti user hanya bisa menjawab 0 atau 1 ya, supaya enak. Bisa menggunakan combo box 0 atau 1, atau bisa juga menggunakan radio button 0 atau 1, atau bisa juga menggunakan text field ya. Kemudian minimal 3 input ya. Jadi nanti masukannya ada 3, diproses, kemudian nanti akan ada output, yaitu informasi dari total inputnya ya. Jadi nanti akan dijumlahkan. Sesimpel ini SPK-nya ya, karena kita nggak masuk SPK, kita masuk di pemrograman berorientasi objek. Jadi ini ada pemanasan sebelum teman-teman masuk ke SPK yang sesungguhnya. Oke, langsung saja. Saya tadi mau SPK pasangan hidup. Oke, SPK pasangan hidup. Yang pertama saya mau lakukan adalah buat database. Oke ya. Buat database ini sudah saya start ya. Jadi saya harapkan teman-teman ketika kuis ataupun pengerjaan tugas ataupun apapun itu harus benar-benar siap. Oke ya. Localhost php my admin. Oke, sebisa mungkin saya tidak cut videonya ya, kecuali ada kesalahan sedikit teknis gitu ya. Oke, masuk sini ya. Kemudian teman-teman buat database ya. Oke, mungkin teman-teman lebih cepat nih bagian sini nih dibandingkan saya gitu ya. Oke, database kemarin tuh apa ya? Nama database-nya saya minta ya, kuis SPK ya. Kuis SPK. Oke, create.
Oke, ada berapa kolom? Ada kemana? Ada ID, question 1, question 2, question 3, sama hasil. Berarti 5 kolom. Go. Tabelnya quiz apa ya kemarin ya? SPK ya. Nama tabelnya SPK. Oke, di sini ID ya, di sini ada Q1, Q2, Q3, kemudian hasil. Oke, integer, ID juga integer ya. Di sini saya buat primary ID-nya gitu ya. Go. Kemudian saya buat di sini juga auto increment. Ya, kemudian save. Oke, ada yang salah ya. Di sini harusnya apa namanya? Hasil ini bukan integer ya. Karena hasilnya ini sudah berupa apa namanya? Kalimat. Ya, jadi hasil ini udah berupa kalimat, berarti dia harus varchar. Ya. Oke, di sini saya 1000 deh, biar bisa masuk banyak. Oke. Sudah selesai tabelnya ya. Kalau misalnya teman-teman mau menambahkan totalnya dimasukkan database, oke silahkan ya. Tapi kemarin saya minta cuma ini saja, itu oke nggak apa-apa. Setelah selesai, berarti teman-teman di sini membuat project gitu ya. Java with Maven. Ya, kemudian quiz SPK ya. Quiz SPK. Save. Oke, sudah muncul ya. Teman-teman membuat apa ya? Membuat Java kelasnya ya. Sini kelas koneksi ya. Package-nya misalnya SPK ya. Kelas koneksi ya. Ini dihapus saja nggak apa-apa. Oke, kemudian diisi dan apa? Oke, silahkan, saya nggak membatasi teman-teman membuka project yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi silahkan teman-teman bisa membuka project-project yang sebelumnya gitu ya. Oke. Karena memang saya batasi hanya 1 jam. Oke, kelas koneksi ya, connection gitu ya. Kemudian di sini pomnya ya, pomnya teman-teman silakan tambahkan pomnya di sini ya. Pomnya saya ambil dari sini, dependencies ya. Oke, dependencies ya. Ini ditutup dependencies. Gitu ya, save gitu ya. Dependensiesnya sudah masuk gitu ya. Kemudian koneksinya sudah tidak. Oke. Kelas koneksinya ini dihapus ya. Oke. Connection Java SQL. Oke, kemudian di sini koneksinya sudah selesai ya.
Kemudian selanjutnya saya buat new JFrame form ya, JFrame form ya, JFrame form di sini ya udah halamannya apa namanya, SPK-nya, halaman SPK. Oke ya, dibuat simpel saja dulu gitu ya, silahkan, saya nggak membatasi. Label misalnya pertanyaannya, apakah memiliki sifat baik? Oke ya, apakah memiliki sifat baik? Kemudian di sini saya coba combo box saja ya. Kemarin ada juga teman-temannya yang ada masalah dan combo box. Oke, sini oke 0 dan 1. 0 dan 1. Oke ya. Oke. Silahkan jawab ya dengan memilih angka 1 dan tidak dengan angka 0. Oke ya, seperti ini. Duplicate. Duplicate. Apakah memiliki paras yang cantik gitu ya, karena ini saya yang buat gitu ya. Jadi pasangan kita, calon pasangan kita apakah memiliki paras yang cantik gitu ya. Kemudian apakah, apalagi misalnya ya, apakah memiliki, apakah dari keluarga yang baik gitu ya, dari keluarga yang baik ya. Oke, kemudian selanjutnya setelah dari sini nanti akan ada button gitu ya, cek gitu misalnya, apa cek gitu ya. Kemudian nanti akan ada hasilnya di bawah. Hasilnya saya menggunakan text area saja. Mana text area? Text area. Oke, di sini yang berpengaruh berarti kita change variabelnya. Misalnya di sini Q1 Q2 Q2 sama Q3. Oke ya, sini jawab gitu misalnya, jawab. Oke, selanjutnya dari sini bagaimana? Ya sudah, berarti kita tinggal masuk ke ceknya di sini ya. Jadi ketika kita klik cek ya, nanti akan keluar hasilnya, kemudian akan masuk ke dalam database ya. Sejauh ini database-nya adalah kosong ya. Belum ada isinya nih ya, belum ada isinya. Oke. Isinya apa? Ya sudah, teman-teman silahkan bisa copy yang halaman sebelumnya gitu loh. Jadi saya tidak membatasi di sini ya, karena memang saya juga tidak punya apa namanya, saya tidak punya akses untuk melihat semua yang dilakukan teman-teman ya. Untuk itu ya saya bebaskan teman-teman untuk buka internet gitu. Ya, oke. Jangan lupa di sini menggunakan apa connectionnya, connection configure statement ps dan result set. Di
result set as. Oke, sudah semuanya. Sini saya tinggal, oke, ini yang kemarin ya. Oke, saya tinggal hapus saja yang nggak penting, gitu ya. Saya tinggal hapus saja yang nggak penting. Oke, nah di sini artinya kita harus melakukan proses-proses tadi dulu. Dari tadi masukan yang ada 3 ini, kemudian prosesnya seperti apa? Ya berarti kita tinggal menambahkan. Cara menambahkannya seperti apa? Nah, teman-teman pastinya akan mengalami permasalahan ya ketika integer tanya 1 ya. Misalnya langsung diambil key1 dot get selected item. Ya, int tanya 2. Ya. Saya copy aja biar cepat. Kan bisa dikasih waktu maksimal sejam. Ya. Tanya 2. Tanya 3. Q2, Q3. Ya. Ini ada masalah nih ya. Jadi ada masih error. Kenapa error? Karena dia objek, secara defaultnya combo box itu objek. Sudah, teman-teman tinggal searching aja gitu ya. Berarti searching teman-teman tinggal searchingnya adalah saya connect internet dulu nih. Mungkin teman-teman ada masalah-masalah kayak gini, oke. Ya, nanti kita coba lihat apakah memang bisa atau impossible ya 1 jam itu ya. Oke, udah connect ya. Konversi objek ke int pada jcombo box ya. Teman-teman tinggal searching aja, itu oke, nggak apa-apa. Teman-teman akan banyak referensi di sini ya. Jadi teman-teman coba, teman-teman bukan sumber ilmu atau teman-teman sudah masuk ilmunya semuanya belum ya. Melainkan teman-teman bisa cari sumber ilmu juga dari internet. Saya tidak membatasi, teman-teman silahkan bisa kalau bisa searching di internet. Oke, kalau misalnya bahasa Inggris ini nggak ada gitu ya, berarti ya pakai bahasa Indonesia nggak ada ya, berarti pakai bahasa Inggris coba. Nah ini. Oke, nah ini ya. Nah, biasanya kalau yang di tanda centang ini yang benar gitu ya. Kita bisa menggunakan script ini. Ya, jadi kita bisa menggunakan script ini. Jadi ada tipe data, kemudian nama variabelnya integer dot. Oke, kalau misalnya mau menggunakan value of atau parse in gitu ya, saya biasanya menggunakan parse in ya. Kemudian caranya ini combo box ini jadi caranya adalah combo box ini dijadikan string terlebih dahulu. Caranya seperti ini. Setelah jadikan string, baru diubah menjadi integer. Gitu ya. Oh, ternyata ini toh caranya. Oke, berarti teman-teman tinggal langsung dipraktikkan saja gitu ya. Integer dot parse integer ya. Nah, karena dia harus string, artinya di sini harus kita berikan string. Jangan lupa berikan tanda kurung. Ya, udah nggak error ya. Oke, yang lainnya gimana ya, sama gitu. Jadi teman-teman coba troubleshoot gitu ya. Saya nggak mengharuskan teman-teman menghafalkan semua script, enggak. Kadang-kadang teman-teman juga perlu mencari informasi juga dari internet.
Nah, nilai-nilai combo box ini sudah dikonversi menjadi integer. Ya, caranya seperti ini. Combo box diubah menjadi string dulu, kemudian diubah menjadi integer. Gitu ya, teman-teman bisa search tadi di internet. Kalau misalnya teman-teman kata kuncinya bahasa Indonesia yang nggak ada, pakai bahasa Inggris. Kemudian biasanya di Stack Overflow, silahkan bisa dilihat dan cari yang tanda centang. Selanjutnya apa? Ya sudah, berarti total aja langsung dihitung. Tanya 1 plus tanya 2 plus tanya 3. Sudah ya? Nah, kalau sudah, kalau sudah, berarti ya tinggal teman-teman, teman-teman tinggal di sini ini saja, if total dot equals dot sama dengan ya, sama dengan karena dia string sama dengan 3 ya, maka yang kita set atau enggak kita punya variabel lagi deh, string hasil ya, 0 dulu deh ya, string hasilnya 0, hasil sama dengan sangat recommended menjadi pasangan hidup ya. Kemudian else if ya. Nah, else if ini saya copy paste saja biar cepat ya. Else if if-nya nggak ke copy. Jika 3 apa, jika 2 apa, jika 1 apa, jika 0 apa. Ya, atau di sini else saja nggak apa-apa. Else saja nggak apa-apa. Berarti total 3 sangat recommended. 2 cukup recommended misalnya. Cukup recommended. 1 kurang recommended. Else-nya berarti tidak recommended. Oke, sampai di sini kita belum bisa masuk ke database ya. Jadi database dulu ya. Ini ada yang kehapus, harusnya nggak usah kehapus ya. Prepare statement SQL ya. Oke. Prepare statement SQL ya. Oke, berarti kita tinggal tadi ya. Nih, ini untuk masukinnya ya. Jadi untuk masukinnya tanda tanya ini dari mana ya? Berarti ini null ID, question 1, question 2, question 3 sama hasil. Berarti ini kebanyakan. Ya. Oke, di sini sama prosesnya. Ya. Satu aja deh. Satu aja dulu ya. Kemudian tanda tanya pertama itu berarti ID question 1 ya. Berarti question 1 ini adalah dari tanya 1. Oke. Integer dot toString ya. Tanya 1 karena dia nggak bisa. Karena dia udah integer. Ya. Kemudian yang kedua adalah tanda tanya kedua adalah dari tanya 2. Yang ketiga dari tanya 3 ya. Kemudian tanya keempat tanda tanya keempat ini adalah hasil.
ya. Kemudian PS execute update sama sebelumnya. Kemudian keluarnya apa namanya, hasilnya gak usah, ini gak usah deh. Berarti kita hasilnya nanti dijawab ya, keluar juga di sini nanti ya, variabelnya jawab dot set text. Set textnya apa? Berarti hasilnya ya. Oke ya, jadi hasilnya nanti akan dikeluarkan pada jawab. Oke, sekarang kita coba jalankan. Ini belum juga ya, karena perlu di event window open. Oke, di sini kita tambahkan kelas koneksinya. Koneksi dot connect. Ya, coba kita jalankan. Sambil lihat di sini masih kosong. Ya. Ini saya agak berat karena menjalankan NetBeans sekalian Camtasia ya. Jadi agak cukup berat. Apakah sudah keluar hasilnya? Belum, masih loading. Oke ya. Oke, apakah memiliki sifat baik? Ya. Var cantik? Ya. Dari keluarga baik? Ya. Cek. Oke. Count doesn't match value count at row 1. Oke, kalau kayak gini berarti countnya, kolomnya ya. Jadi kolomnya tidak match. It's okay, nggak apa-apa. Pasti dalam pemrograman akan menemui permasalahan-permasalahan seperti ini gitu ya. Oke. Into user ini saja sudah salah ya. Berarti intunya adalah ini ya, berarti quiz SPK sama SPK. Into SPK berarti connect-nya ke quiz SPK. Ini juga belum saya jawab, belum saya perbaiki ya. Quiz SPK. Oke, save. Shift F6. It's okay, nggak masalah. Namanya manusia pasti akan ada salah. Tinggal teman-teman bagaimana troubleshoot-nya ya. Semakin teman-teman mencoba, semakin teman-teman mendapatkan error, semakin teman-teman tahu gitu cara menyelesaikan permasalahannya. Oke, kita tunggu lagi. Ini belum 1 jam kan ya? Oke, kita muncul. Apakah masih ada error? Satu-satu cek. Oke, sangat recommended menjadi pasangan hidup. Ya, ketika kayak gini nggak kelihatan ya masuk database atau enggak ya. Oke, jadi bisa teman-teman tambahkan juga untuk masuk database is okay, nggak masalah. Oke, masuk ya. Satu ya, ID-nya 1 otomatis auto increment dari 1 ya. Sangat recommended menjadi pasangan hidup. Gitu ya. Dan saya coba lagi 011, cukup recommended. Coba kita lihat, masuk nggak database, reload. Ya. Oke, masuk ya. Yang kedua, cukup recommended, masuk. Ya, kemudian, oke, selanjutnya, coba lagi, cek, kurang recommended, jadi pasangan hidup, masuk nggak? Oke, masuk ya. Kurang recommended menjadi pasangan itu.
Oke, saya berikan selanjutnya ini kurang dari 1 jam ya. Ternyata bisa ya. Teman-teman bisa 1 jam. Bahkan saya pun tadi mendemokan cara searchingnya gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang lupa gitu ya, atau sesuatu yang tidak mengerti, bisa teman-teman bantu dengan bantuan searching. Untuk selanjutnya adalah nilai keaktifan ya. Nilai keaktifan teman-teman adalah teman-teman modif ini pada halaman J button 1 action ini ya. J button 1 action ini silakan modif sehingga teman-teman bisa menambahkan totalnya berapa. Tadi kan ini kan seharusnya ada totalnya. Kalau 111 berarti totalnya 3, 011 berarti totalnya 2. Ada 1 kolom lagi untuk totalnya dan ada 1 kolom lagi untuk nama. Ya, jadi teman-teman perlu mengubah database-nya sama J button satunya. Tapi saya minta di sininya saja ya. Di sini saja yang teman-teman tuliskan atau ketikkan atau kopikan ke komentar YouTube. Yang pertama nanti saya berikan nilai keaktifan 200, yang kedua 180 dan seterusnya. Ya, saya harap teman-teman bisa mengejar nilai keaktifan ini. Paham ya? Jadi teman-teman tambahkan 2 kolom tambahan. Yang pertama adalah total. Kemudian yang kedua adalah nama. Ya, namanya siapa. Jadi nanti akan keluar, kita tuliskan nama dulu, misalnya siapa? Aisyah gitu ya. Oke, Aisyah. Kemudian tadi pertanyaannya apakah memiliki sifat baik 1 gitu ya, memiliki paras cantik 1, apakah dia keluar baik 1. Cek, nanti akan keluar Aisyah sangat terkomodat menjadi pasangan hidup. Nanti di sini akan keluar Aisyah sangat terkomodat menjadi pasangan hidup. Gitu ya. Namanya nanti di sini muncul 1 kolom nama, kemudian totalnya juga di sini muncul. Totalnya berapa? Kemudian hasilnya juga tetap ada. Oke, saya kira cukup untuk hari ini ya. Silakan dijawab kemudian menggunakan variabel-variabel masing-masing. Silakan kopikan saja ininya saja, button 1 action perform ya, sehingga kuis yang saya minta tadi bisa berjalan dan bisa sesuai dengan apa yang saya minta. Oke, saya kira cukup untuk hari ini ya. Kurang dari 1 jam ya teman-teman ya. Jadi saya harap bagi teman-teman yang kemarin kuisnya itu kurang optimal, coba lebih optimal lagi, coba pelajari lagi ya. Ini saya bahkan belum sempat belajar lagi nih, saya buka-buka lagi ya. Jadi saya langsung saja nih gitu, langsung saja. Kalau misalnya pun teman-teman sendiri juga sebenarnya bisa juga buka project-project sebelum-sebelumnya juga. Oke, saya kira cukup ya. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillah. Berdoa selesai, dari saya kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.